Assalamualaikum. Hai anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Bunda selalu sehat dan pastinya tetap semangat belajar ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS kelas 6 tema 3, yaitu tentang tokoh dan penemuan. Nah, sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Penemu adalah orang yang menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Seorang penemu harus mempunyai sikap 1. Tekun, 2. Keras, 3. Pantang menyerah, 4. Rasa ingin tahu yang tinggi. Setelah ada penemuan, kehidupan manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan aktivitas. Dibuka buku tematika halaman 1. Ini adalah Faraday. Dia adalah penemu arus listrik. Penemuan listrik mengubah kehidupan manusia. Listrik berperan penting bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Dibuka buku tema 3 halaman 8. Nah, kita akan membandingkan belajar sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Sebelum ada listrik, anak-anak atau para siswa belajar menggunakan lampu minyak. Setelah ada listrik, kita bisa belajar menggunakan lampu listrik. Sebelum ada listrik, akses informasi terbatas. Setelah ada listrik, akses informasi semakin mudah. Di buku tematika halaman 22 ada penemuan ya, yaitu cerita tentang James Naismith, penemu olahraga bola basket. Lalu di buku tematika halaman 32 tentang Thomas Alva Edison, penemu bola lampu pijar. Dan di buku tematika halaman 83 Gerard Augustus Morgan, dia penemu lampu lalu lintas. Silahkan dibuka buku tematika halaman 44. Terang yang membawa kemudahan. Kehidupan masyarakat dunia berubah dengan ditemukannya bola lampu pijar. Dahulu, sebagian besar kegiatan terpaksa berhenti setelah matahari terbenam. Penerangan di malam hari memang mungkin dilakukan dengan cahaya api atau sejenis lampu tempel berbahan bakar minyak. Namun demikian, jenis penerangan ini tidak praktis dalam penggunaannya. Penemuan bola lampu pijar memberikan kemudahan bagi masyarakat dunia untuk memperluas cakupan kegiatannya. Nah, perhatikan, jadi dulu sebelum ditemukan bola lampu pijar, itu aktivitas manusia terbatas. Jadi harus berhenti setelah matahari terbenam. Karena tidak ada penerangan. Memang ada, tapi hanya lampu tempel atau mungkin obor, jadi tidak praktis ya. Dan karena minimnya penerangan di jalan, juga keamanan dan kenyamanan, juga keselamatan pengguna jalan itu juga tidak terjamin. Jadi kalau malam tidak ada aktivitas di luar rumah. Pengiriman barang juga terhambat karena tidak bisa dilakukan pada malam hari. Nah, namun setelah ada lampu ya, kita bisa beraktivitas sampai malam hari. Ya, sepanjang hari kita bisa beraktivitas. Anak-anak juga bisa belajar di malam hari, karena pada malam hari itu sudah ada penerangan, sudah ada lampu pijar. Nah, jadi
Dengan penemuan bola lampu pijar, ya, ada kemudahan dalam kita melakukan aktivitas. Tidak ada alasan bagi kita untuk menunda menyelesaikan pekerjaan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti mengembangkan diri. Dibuka buku tematika halaman 45. Nah, bagaimana perkembangan dari penerangan di dunia? Jadi, sebelum ada penerangan atau lampu, aktivitas manusia terhambat. Nah, setelah ada lampu, ada bola lampu pijar, jadi bisa membantu penerangan dan aktivitas masyarakat bisa dilakukan kapan saja. Apa saja dampak dari adanya bola lampu bagi kehidupan masyarakat? Satu, aktivitas manusia dapat dilakukan kapan saja meskipun malam hari. Kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan terjaga. 3, toko-toko bisa buka hingga larut malam. 4, pelajar sekolah bisa belajar pada malam hari. Dibuka buku tematika halaman 53-54. Ada sejarah atau cerita tentang penemuan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Nah, pada awalnya roda dibuat oleh ahli yang menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi, sehingga roda menjadi kuat. Nah, tokoh yang mengembangkan penemuan roda itu ada Charles Goodyear yang berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan guncangan. Kemudian pada tahun 1845, Thomson and Dunlop itu menciptakan ban yang berisi udara. Nah, berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian juga pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Sejarah perkembangan roda ya digambarkan seperti ini. Di kayu gelondongan ya digulirkan untuk memindahkan barang, kemudian juga untuk memintal kain di situ. Lalu roda kayu dengan sumbu atau as lalu berubah atau dikembangkan dengan roda kayu dengan jeruji, dan sekarang itu menjadi ban karet yang berisi udara. Silakan dibuka halaman 64. Ada John Logie, dia penemu televisi. Manfaat penemuan televisi: 1. Menyegarkan pikiran dengan menyaksikan berbagai tayangan. 2. Selalu update dalam hal penyajian berita atau informasi. 3. Mengembangkan pengetahuan dan wawasan bidang pendidikan. 4. Memicu kita untuk mencontoh figur-figur kesuksesan tokoh yang berpengaruh. Kemudian perhatikan pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Nah, beragam informasi dari televisi itu kita bisa mendapatkan berita, film, dan aneka hiburan. Kita akan share atau kita akan analisis pengaruh positif dan pengaruh negatif dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, dalam bidang pendidikan, pengaruh positif televisi itu bisa sebagai sarana belajar tambahan, memunculkan kreativitas, ya. Dan kita bisa mengetahui berita pendidikan lewat televisi. Pengaruh negatifnya menjadi malas belajar, nilai sekolahnya jadi turun, dan bisa merusak moral.
Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan, pengaruh positif, kita bisa menambah wawasan pengetahuan umum. Kalau negatifnya, itu bisa mengetahui atau mendapatkan ide-ide negatif dan mendapat pengetahuan yang merusak moral. Buku tema 3 halaman 70. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Jadi tentang penemuan jam mekanik. 1. Mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Karena manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai penunjuk waktu dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dalam kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Bunda tentang materi tokoh dan penemuan. Ya, kita sudah belajar tentang penemuan-penemuan para tokoh yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia, dan kita bisa mengambil kemudahan dari penemuan-penemuan yang mereka temukan. Terima kasih, semoga apa yang Bunda sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat. Sekian dari Bunda, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.